Horas. Kita bertemu kembali bersama kami di channel yang kita kasihi, Arinofantar Silitoka. Puji Tuhan, hari ini semoga teman-teman, saudara-saudara boleh diberi kesehatan daripada Tuhan dan boleh diberkati dalam setiap hal, kegiatan, pekerjaan, dan seluruh aktivitas kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera daripada Allah itulah yang akan mengisi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, agar firman yang kami dengar boleh menjadi perenungan dalam kehidupan kami dan menjadi firman yang hidup. Ketika firman-Mu boleh kami nyatakan di dalam setiap kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan dan memperdengarkan kebenaran firman. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam teman-teman seluruhnya. Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali ya. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tertulis dari Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Injil Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon akan tidak menghasilkan buah yang baik, akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang harus kami perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gaji." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias, Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." Dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Yang terakhir, dengan banyak nasihat lain Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Sedemikian bacaan firman Tuhan. Teman-teman, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, jemaat Tuhan manapun berada, saya sapa sekali lagi. Shalom, Horas, Jujua, Yakob. Sekarang kita akan diperhadapkan dengan beberapa pertanyaan. Apa yang akan kita tanyakan ketika kita mempunyai sebuah profesi, ya, ketika kita punya pekerjaan,
dan datang kepada Tuhan untuk memberi diri, ya. Datang kepada Tuhan untuk membawa diri kita sepenuhnya kepadanya, ya. Tadi ada orang banyak yang datang, lalu jawab Yohanes, bagikan, ya. Bagikan, kalau ada bajumu dua, bagikan satu. Kalau ada makananmu, berbuatlah demikian. Lalu juga ada pungut cukai, ya. Kalau kami bagaimana? Ya. Lalu dia bilang, lalu dia jawab, jangan menagih, jangan menagih dengan ketentuan, dengan di atas ketentuan atau di luar ketentuan yang sudah dibuat. Ya. Misalnya kalau 5% bunganya, 5% lah yang ditagih, jangan menjadi 10%. Dengan sesuai dengan yang sudah disepakati. Lalu yang terakhir tadi ada seorang prajurit, ya, prajurit bertanya juga, lalu bagaimana dengan kami? Jangan menindas, jangan merampas, cukupkan apa yang ada pada. Lalu ketika kita datang kepada Tuhan, kita bawa diri kita, ya, kita hadir ke hadiratnya. Lalu kita bertanya, kalau aku ini Tuhan, profesiku ini, ya. Coba teman-teman, saudara-saudara, jemaat terkasih dalam Yesus Kristus, boleh share, ya, apa pekerjaan kita, apa yang kita minta kepada Tuhan. Mungkin banyak jawaban dalam kehidupan kita, ya. Mungkin ada seorang petani, ya. Mungkin ada seorang supir bus, ya. Mungkin ada juga seorang pengusaha, atau bahkan pekerjaan yang lain. Kalau kita datang memberi hati ke hadirat Tuhan, apa yang menjadi jawaban untuk kita bisa iman dalam hidup kita? Kita akan berenang firman Tuhan menjadi lebih dalam, ya. Kita akan dalami firman Tuhan untuk menjadi perenungan kebenaran firman hari ini. Tema kita hari ini adalah PBSI. PBSI ini adalah bukan singkatan dari Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia, bukan. PBSI ini adalah pertobatan berbuah sesuai iman. Pertobatan berbuah sesuai iman. Teman-teman, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pertobatan itu jelas bahwasanya untuk hidup benar dan adil, ya. Pertobatan jelas tujuannya adalah untuk hidup benar dan adil. Pertobatan ini diwujudkan lewat action, ya. Pertobatan ini ditujukan, ya, atau dipergunakan dengan action yang kita gunakan, atau dengan kata lain, tindakan konkret dalam kehidupan kita, ya. Kalau pertobatan hanya sekedar aku mau bertobat Tuhan, aku mau bertobat untuk menjadi orang yang baik, tapi tidak ada aksi yang kita lakukan, ya, itu belum bisa dikatakan dengan pertobatan, ya. Pertobatan sesungguhnya diwujudkan dari action, kepedulian, toleransi, saling mengasihi, ya, itu wujud dari pertobatan. Lalu bagaimana ketika orang banyak, ya, kita lihat gambar yang pertama tadi, datang dan bertanya apa yang harus kami lakukan. Pertama yang jawab, kalau ada bajumu dua, kasih satu, ya. Kalau ada makananmu, lakukan demikian. Lalu bagaimana ketika ada pertanyaan yang sangat menggelitik, ya, menggelitik. Kalaulah yang datang itu Mesias, kalaulah Mesias, ya kalau tidak bagaimana? Ya. Mereka bertanya kepada Yohanes, kalaulah memang yang datang itu Mesias, oh kami betul percaya. Pada saat itu mungkin konteksnya belum jelas bahwa Mesias yang mana yang datang, ya. Tapi sebelumnya kita lihat, ya, di ayat yang ke-7, ya, di ayat yang ke-7, lalu ia berkata kepada mereka, orang banyak itu datang kepadanya dan berkata, hai kamu keturunan ular berludak, ya.
keturunan orang beriman, jangan kamu melarikan diri dari murka Allah yang akan datang. Siapa yang mengatakan kamu? Ya. Jadi silakan berbuat. Ya. Jangan karena kau katakan kamu adalah anak Abraham, ya, anak-anak yang akan menjadi orang percaya, dan kamu dari baju ini juga bisa kamu orang percaya dan selamat. Jangan gara-gara kamu anak Abraham yang disebutkan sebagai kamu adalah anak Abraham, jadi suka-suka kamu gitu. Kita boy dari sebelumnya. Jangan gara-gara kita disebut anak Tuhan, gabi nubuta. Membaik hati perohani Tuhan ini. Sehali, boleh masalah. Berjudu Tuhan. 2 hari, boleh masalah. Burju Tuhan. Tunggal seterusnya. Kamu boleh masalah. Bahasa ada Tuhan. Gabi nubuta. Kan itu. Lalu ketika yang begitu terjadi, pertanyaan selanjutnya, kalaulah memang dia yang datang itu adalah Mesias, kalaulah memang, kalau tidak bagaimana? Pertanyaan orang banyak saat mau dibaptis. Tapi jawaban Yohanes sangat sederhana. Yohanes merendahkan dirinya. Dia katakan, kamu dibaptis, ya. Bukan aku yang membaptis, aku membaptis kamu dengan air, tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ya. Dia yang membaptis kamu. Dia yang menyucikan kita. Yohanes sebagai alat tulis, ya, sebagai media. Ya, sebagai media, sama seperti mungkin ini waktu misalnya ini kan sudah lama terjadi, ya. Kalau sekarang ini kita sudah tahu bahwa Yesus itu mati untuk menebus dosa kita, ya. Bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dalam hidup kita, ya. Jadi tidak mungkin lagi lah kita bertanya, kalau-kalaulah Yesus itu Mesias. Mungkin pertanyaan itu tidak mungkin lagi sampai sekarang ini, ya, tidak mungkin lagi. Kalau masih ada yang bertanya demikian, saya pikir mungkin ada hal-hal yang keliru dalam hidup kita, ya. Teman-teman saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kalau misalnya hal itu terjadi dalam hidup kita, ya, membuka tali kasutnya pun tidak layak. Yohanes Pembaptis menjadi media, ya, menjadi alat untuk menebus, untuk membaptis orang-orang banyak yang ada di sana. Untuk saat ini mungkin kita bisa katakan para hamba Tuhan, pendeta, parhalado atau speaker, CLS, atau pelayan-pelayan Tuhan lainnya yang di gereja, bahkan yang di masyarakat, di negara, pelayan-pelayan Tuhan apa saja, ya. Apalagi sekarang tanggal 25 November, selamat Hari Guru, ya, untuk seluruh guru-guru yang ada di Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional, ya. Semoga menjadi pelayan Tuhan, ya, memberi didikan, edukasi, ya, kepada anak-anak generasi bangsa, dan mendidik karakter, ya, yang boleh takut akan Tuhan, ya. Berdedikasi ilmu pengetahuan yang beralaskan takut akan Tuhan. Untuk guru-guru seluruh Indonesia, selamat Hari Guru, dan Tuhan Yesus memberkati. Seperti guru, seorang pelayan, ya, sebagai media. Kalau dia mengedukasikan, kalau dia mendedikasikan dirinya sebagai pelayan Tuhan, dia akan membuat dirinya sebagai media untuk anak-anak muda, untuk anak-anak generasi bangsa bisa takut akan Tuhan, ya. Tapi kalau sebaliknya,
dia menjadi guru, menjadi panutan teladan, tapi tidak berdampak dengan hal-hal yang positif. Ya. Apakah itu menjadi media yang benar? Ya, mungkin kita bisa koreksi. Ya. Mungkin kita bisa koreksi. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai media? Ya, sebagai alat yang jelas, kunci utamanya adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Seperti Yohanes mengatakan, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya. Tali kasut itu adalah hal yang paling kita katakan paling rendah lah ya. Paling rendah karena membuka tali sepatu nih, tali kasut adalah hal yang paling rendah. Itu pun dia tidak layak. Berarti dia memposisikan dirinya sangat-sangat rendah. Dan itulah menjadi media yang berhasil. Tapi kalau kita sudah memberikan diri kita, menempatkan diri kita sudah menjadi lebih tinggi, wah, saya pikir itu adalah pelayan yang keliru. Ya. Saya suka dengan pemerintahan Bapak Jokowi, ya, sebagai presiden yang rendah hati. Ya. Apapun kritikan dari rakyatnya, ya, dari mahasiswa, dari apapun, dari kalangan apapun, dia tetap merendahkan hatinya, ya. Dan mungkin banyak pemimpin-pemimpin yang lainnya, ya, banyak pemimpin-pemimpin yang rendah hati, ya. Untuk itu, coba kita menjadi media, menjadi alat yang merendahkan hati, seperti Yohanes Pembaptis. Ya. Dia tidak bilang, oh gara-gara aku bisa kau dibaptis, bukan. Ya. Dia tidak bilang, tapi dia bilang, aku hanya membaptis, tapi kuasa yang dari Dia yang akan memenuhimu dengan Roh Kudus dan api. Nah, teman-teman saudara terkasih dalam Yesus Kristus, pertobatan hari ini kita merenungkan, ya, bahwa untuk hidup benar dan adil, ya, butuh perwujudan, butuh action, butuh kepedulian terhadap sesama. Gambaran Tuhan Yesus sebagai penampi untuk membersihkan tempat, ya. Kalau itu dikatakan, ya, kalau penampi pengirikan itu maksudnya membersihkan yang sudah gandum yang sudah bersih, ya, itu ditempatkan di pengirikan. Ya. Itu adalah hasil gandum yang sudah dibersihkan dari lalang, ya, dari kotoran-kotoran yang sudah wajib bisa didistribusikan gitu. Ya. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan pengirikan dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dengan api yang tidak terpadamkan. Media ini sudah terbuat. Tempat ini sudah ada. Sebagai contoh seperti yang saya katakan tadi, media sebagai pengajar sudah ada, yaitu guru. Media sebagai pendidik, ya, misalnya pengusaha dan sebagainya sudah ada. Media untuk yang pekerjaan yang lain sudah ada. Media itu sudah ada. Tapi tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan ada lalang penjerami yang akan tumbuh, debu itu akan masuk. Dan itu akan dibersihkan untuk menciptakan kualitas gandum yang bermutu. Ya. Kita tidak mau menjual barang atau mendistribusikan hasil panen kita dengan kualitas rendah, ya. Yang pasti dengan kualitas mahal, ya, kualitas tinggi. Maka untuk itu ada penyaringan. Ya. Lalu apa? Debu kotoran tadi yang tidak terpakai, yang disaring, itu akan dibakar dan dihanguskan. Kenapa? Karena tidak bermanfaat. Ya. Karena tidak bermanfaat. Jadi apapun tidak bermanfaat. Nah, ada gambaran Tuhan Yesus mengatakan sebagai penampi untuk membersihkan, Dia akan menimbang. Ya. Dia akan menimbang dari buah, dari pertobatan yang kita punya, dari pertobatan yang kita lakukan, ya. Ada yang jelas ditimbang, ya.
pertobatan yang kita lakukan. Itu dia, pertobatan. Ya. Sesuai dengan iman kita, berbuah, buah. Ya, berbuah. Dari apa? Dari hasil iman kita. Ya. Tidak akan bisa lari dari kedua hal itu. Lalu kita bagaimana? Ya. Apapun pekerjaan kita, status kita, ya, jabatan kita, usaha kita, ya, mari kita hasilkan buah pertobatan kita yang sesuai dengan tingkah laku kita. Mari kita hasilkan buah pertobatan kita sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Ya. Kalau kita misalnya menanam tomat, yang tumbuh adalah tomat, ya, itu berarti sesuai. Ya. Tapi kalau misalnya kita tanam tomat mati, tidak berbuah, berarti tidak sesuai. Mungkin pupuknya, mungkin tidak sesuai perawatan, mungkin tidak sesuai dengan iklimnya. Jangan paksakan kalau tidak sesuai. Ya. Ganti. Ya. Orang banyak mengatakan, kalau aku bagaimana? Bagikan. Kalau ada bajumu satu, kalau ada bajumu dua, bagikan satu. Kalau ada makananmu, lakukan demikian. Ya. Pemungut cukai begitu juga. Kalau kan bagaimana? Ya. Kalau mengambil atau menagih sesuai dengan yang sudah disepakati. Ya. Jangan melebihi. Ya. Kalau kamu prajurit bagaimana? Kalau kamu jangan menindas, jangan merampas. Cukupkan apa yang ada padamu. Lalu kalau kita guru, ya. Kalau kita seorang guru, berikan edukasi yang baik, berikan pengajaran yang baik, berikan ilmu pengetahuan yang baik. Jangan yang lain, jangan yang salah. Ya, kalau misalnya anak murid itu jago di dalam bidang studi olahraga, jangan paksakan untuk jago jadi matematika karena dia berbakat di dalam penjas olahraga. Dukung, mendedikasi dengan baik dan benar. Mungkin kalau pengusaha bagaimana? Ya banyak yang bisa kita lakukan. Nah, buahnya itu harus jelas. Ya. Apapun status sosialnya, apapun status pendidikannya, ya. Ini berlaku benar dan adil adalah buah pertobatan, ya, sesuai dengan iman kita. Adalah buah pertobatan yang baik dan hakiki ketika kita melakukan, ya, ketika kita bertindak, ketika kita bisa langsung menggambarkan buah pertobatan itu dengan perwujudan yang nyata. Ya. Jadi jelas, teman-teman, saudara terkasih dalam Yesus Kristus, buah dari pertobatan sesuai dengan iman yang kita lakukan. Ya. Tidak mungkin kita bisa bertobat, ya, kita melakukan pertobatan, tapi iman dengan perbuatan kita tidak ada, tidak mungkin. Kalau cuma kita katakan aku bertobat, tidak ada buahnya, sama saja. Ya. Yang jelas, pertobatan, ya, berbuah sesuai iman, PBS, sesuai dengan iman, tidak mungkin lari dari situ. Lalu yang terakhir, untuk teman-teman saudara-saudara yang terkasih, yang dikasihi Yesus Kristus, ya. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Sebagai media, ya, Yohanes menyerap nasihat yang lain. Ya. Sebagai media, dia mendengar hal-hal positif dari orang lain. Lalu ia fokus untuk memberitakan
Injil. Kita juga begitu, ya. Sebagai orang yang sudah bertobat, ya. Sebagai orang yang sudah menjadi media saluran berkat buat orang lain, entah itu hamba Tuhan, pendeta, entah itu panglima, entah itu aparatur negara, entah itu presiden, entah itu jabatan kepemerintahan dari presiden sampai ke kepala desa, ya. Entah apapun jabatan profesi kita, jadikanlah itu semua untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jadikan itu semua sebagai media, alat kita, supaya orang-orang yang jauh dari Tuhan bisa dekat dan kembali dan melakukan pertobatan untuk Tuhan. Jadi teman-teman, saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kita boleh terus dalam komentar nanti ya, untuk berbagi apa profesi kita berbagi bagaimana solusi yang bisa kita harapkan, ya. Sebagai apa pekerjaan kita, ya. Sebagai apa aktivitas kita, mungkin bisa jadi aktivis, ya. Kadang-kadang hal-hal yang berbau dengan pemungut cukai selalu dipandang dengan hal negatif, ya. Ada, tapi firman Tuhan hari ini sesuai dengan kesepakatan, ya, sepakatan. Jangan ada yang keliru. Kita boleh berbagi dalam kolom komentar. Dan saya mohon bantuan, ya, jangan lupa untuk terus mendukung kami, ya. Dan biarlah firman Tuhan hari ini. Nah, teman-teman boleh merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, ya, dengan yakin dan percaya, ya. Ketika kita datang memberi diri kita kepada Tuhan, ya, apa yang menjadi pertanyaan kita, dan solusi jawaban itu akan sama-sama kita dapatkan ketika iman kita berbuah sesuai dengan pertobatan kita. Jadi untuk itu teman-teman, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, pertobatan berbuah sesuai iman. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dan pelita bagi kami untuk kami melangkah menjalani setiap kehidupan kami, bahkan menjadi media alat Tuhan, saluran berkat untuk semua orang yang belum bertobat agar menjadi bertobat ketika kami menjadi alat media-Mu untuk memberitakan Injil. Apapun pekerjaan kami, kehidupan kami, Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menopang dan menolong kami agar kami menjadi terbaharui dan menjadi anak-anak Tuhan yang memberitakan kebenaran firman. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saudara-saudara yang terkasih, jangan lupa untuk subscribe channel kita, like dan komen, dan dukung terus agar channel ini boleh berguna, berdampak, dan terus berkembang untuk kemuliaan nama Tuhan. Kata saya ucapkan terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus